Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to another edition of podcast Bola Total Weekly, episode 5 di mana kita membahas isu-isu paling hangat dalam dunia sepak bola sepekan terakhir. Kita di Pongmi, gua Rana sebagai host. Di Pongmi udah ada Pangeran, bos kita yang baru aja meluncurkan acara bola baru di Beansport. Can you share a little bit about it? Street Soccer setiap Kamis jam 7:30 malam di Beansport 1, basically magazine show. Ngomongin recap sepekan, ngomong-ngomong fans, interview sama pemain pelatih Indonesia ya. Kira-kira acara kayak Bola Total Weekly sih, tapi versi lebih bagus dikit lah gitu. Oke. Stay tune kalau nggak lo jongos bola. Ada Eki, our editor. Hi. Say hi to the camera, Eki. Hi, and Tio, serial polygamist baru aja balik dari Filipina. So, banyak banget hal-hal seru di dunia bola seminggu terakhir. Mungkin kita mulai dengan Liga Jerman, di mana klub peringkat 16 Dortmund berhasil membuat klub peringkat 1 Bayern Munchen tergoyah-goyah, tertatih-tatih, tapi masih menang Munchen 2-1. What is your thought about that game, Pangeran Sia? Babak pertama taktiknya Dortmund berhasil, defense-nya solid. Beberapa kali si Roman Weidenfeller juga saves-nya bagus-bagus gitu. Dan last ditch tackle-nya back Dortmund tuh gokil banget gitu. Si Sven Bender sih ya tuh bener-bener buang badan gitu, pasang badan di mana-mana. Terus golnya Marco Reus. Taktik apa sih, gimana tektokan bola itu bener-bener kayak main FIFA sih basically. Itu pencet-pencet X, segitiga X, terus lingkaran gitu, kotak gitu kayak shit gitu kan. Babak kedua juga not bad. Tapi gue rasa salahnya Klopp adalah waktu dia terlalu cepat narik Shinji Kagawa keluar. Gantian Kevin Grosskreutz, karena dia emang pengen defense. Karena semenit sehabis Kagawa keluar, Grosskreutz masuk, Lewandowski nyamain kedudukan. Dalam posisi itu tuh udah susah buat Dortmund bisa nyerang lagi kan. Karena si Kevin Grosskreutz kan lebih bertahan. Nggak lama kemudian ya penalti si Ivan Subotic bikin fault ya. Ya dia nih tim peringkat 1 lawan tim peringkat sekarang 17 sih. 17 sekarang. Lagi. Yeah, so degradasi. Iya, dengan degradasi. Eki, oke. Dortmund musim lalu peringkat 2, 2 musim sebelumnya juara 2 kali berturut. Apakah masih ada kans buat mereka mengejar Munchen sama sekali atau enggak? Munchen menurut gue sama sekali nggak ada. Paling harapan mereka Liga Champions aja. Itu pun harus bangkit dari sekarang gitu. Karena mereka udah di zona degradasi gitu. Gue nggak tahu apa yang harus dilakukan Klopp, karena gue juga nggak ngerti masalah mereka itu apa sebenarnya di liga, kenapa seperti itu. Karena di FA Pokal pun bagus, di Liga Champions bagus gitu ya. Tapi kalau mau bangkit, malah bangkit dari sekarang. Paling nggak Liga Champions minimal lolos langsung ke babak grup itu harus Asanya tinggal di situ. Iya, saya tinggal di situ dan harus dari sekarang perubahannya. Oke, sebenarnya kita ngomongin yang lebih populis, makanya ada Tio di sini. Derby Manchester. Seberapa besar pengaruh sending off-nya Smalling ke kemenangan Man City 1-0? Oh, gue ngeliat karena banyak orang yang bilang kayak Smalling kayak bodoh gitu ya menurut gue yang pas dia ngelakuin kartu kuning pertama itu sebenarnya nggak salah, tapi emang sebenarnya kenapa dia mesti ngangkat kaki, harusnya gangguin Joe Hart karena itu emang pemain United belum pada balik ke belakang. Jadi kalau misalnya tiba-tiba Joe Hart ke depan, lu tahu penyerang City kan Aguero yang cepet banget, bisa counter attack, bisa kejebolan. Nah, tapi yang bodohnya dia kenapa dia mesti kayak jagainnya Joe Hart-nya seperti itu, kartu kuning pertama dan kartu kuning kedua, kalau dia nggak nekel, itu James Milner pasti bisa masuk. Dan di posisi itu ada Aguero dan juga ada Yaya Toure juga, jadi lu mau ngapain? Ya sebenarnya 50-50 juga sih. Ya orang bilang emang sih ngaruh, tapi kalau lu lihat di babak kedua langsung si Van Gaal dengan cepatnya langsung ganti formasi. Dia masuk ke Michael Carrick, keluarin Atania Nuzay 4-4-1, cuma maksain Van Persie di depan. Itu di babak kedua setelah United kejebolan, kayak lengah sedikit langsung kejebolan sama Aguero, itu mesti bisa nyerang loh. Dan si City kita bisa lihat itu kayak sampai akhirnya dia masukin pemain lagi yang bertahan, gantiin siapa Bang? Pokoknya masukin Fernandinho. Masukin Fernandinho, dan itu ketahuan banget mereka mau bertahan. Karena setelah Rooney yang solo run masuk, dan juga keberanian si Van Gaal ngeluarin Van Persie masukin James Wilson yang emang hobinya hat-trick kalau di reserve kan, yang cepat banget lari ya, dan beberapa kali membuat situasi ya walaupun kalah gue tetap bangga sama permainan mereka. Ya tetap kalah juga.
karena saya fans. Urutan 10. Abis peluang United yang itu, yang si Angel Di Maria kan tendang di tebas itu Pellegrini ketakutan. Nggak berani megang bola lama-lama. Mukanya panik, langsung Bukan panik. langsung bertahan, langsung mundur semua, bola dibuang-buang ke depan gitu kan. Itu bener-bener ketakutan. Tapi emang harus disorotin juga, Man United beruntung sih. Itu paling enggak sih ada 3 penalti harus buat City. Harus 3 penalti. 11 lawan 11, siapa yang menang kemarin? Sunday Gue Small. sebenarnya lebih milih City dapat 2 penalti, tapi MU 11 pemain gitu. Gue lebih milih kayak gitu sebenarnya. Dibandingin sih ya, gue pas lihat 10 kayak ya nggak ada harapan sih sebenarnya sih. Itu kayak nahan imbang. Tio, ada data menarik yang bilang kalau, bukan bilang sih, emang bener. Di waktu yang sama musim lalu, poin MU di bawah David Moyes lebih banyak daripada di bawah Louis van Gaal sekarang. Does that make David Moyes a better coach than Louis van Gaal atau enggak? Enggak sih, karena posisinya beda ya. Karena Van Gaal mungkin pas di awal musim dia maksain pakai pola 3-5-2 kan. Dan baru beberapa belakangan ini mereka langsung ganti 4-4-2 kan. Setelah menemukan ritmenya semuanya, mereka Van Gaal akhirnya pakai 4-4-2 dan nggak maksain 3-5-2. Kalau mungkin dari awal si Van Gaal udah pakai 4-4-2, mungkin poinnya lebih banyak dari Moyes, mungkin juga. Tapi kan musim lalu kan beda kan, Moyes kan tekanannya banyak banget. Dan Van Gaal beli banyak pemain ya MU ya. Dan satu hal yang harus ditekankan adalah United yang sekarang sama United yang musim lalu jauh lebih bagus sekarang ya secara permainan. Paling nggak dia ngasih harapan ke fans walaupun hasilnya masih belum, tapi kalau paling nggak itu yang jadi. Dan yang cukup menyenangkan adalah walaupun poinnya lebih dikit musim ini Van Gaal era Moyes, selain main yang mendingan, kebetulan standar Premier League musim ini juga turun. Sehingga selisih poinnya tuh deket-deket banget gitu. Kayak misalnya United peringkat 10 sekarang ya. Poinnya berapa sih? 13 kalau salah kan. Liverpool 8, 9 Iya. Itu ke peringkat 2 aja Southampton gitu. Itu masih terjangkau, kalau Chelsea udah agak jauh lah. Tapi itu masih deket-deket banget sebenarnya. Jadi menurut gue sih walaupun ya kalau secara angka bisa didebatin, secara perasaan sih lebih menyenangkan musim ini. So basically, being that bad isn't that bad this season gitu ya. Oke. On a more serious, on a more somber note, Eki, kemarin ada sebuah skandal. Pertandingan babak 8 besar, divisi utama, turunnya jauh banget ya dari Liga Inggris ke divisi utama Liga Indonesia. Actually nggak sejauh itu sih. PSS lawan PSIS, 3-2 untuk PSS. Golnya semua suicide, own goal. Sanksinya udah diskors dari PSSI ya, diskualifikasi musim ini divisi utama, nggak bisa naik ke ESL. Menurut lo vonis itu adil atau nggak? Vonis itu kalau menurut gua adil atau enggak ya, menurut gua adil secara niat adil. Walaupun ada beberapa orang di gua lupa gua baca beberapa komentar orang yang dia bilang ini mematikan klub, tapi menurut gua ya enggak. Ketika lo udah melakukan seperti itu bukan sportivitas lagi, dan itu adil. Masalahnya kemudian adalah apakah PSSI mau menginvestigasi yang lain? Apakah cuma berhenti di ini doang atau enggak? Kalau cuma berhenti di ini doang, di sanksi diskualifikasi doang, iya itu nggak adil, nggak fair. Tapi ketika lo mau investigasi ke dalam, baru itu fair. Pange, what do you think is the next step setelah vonis? I mean, is there a way out of these things? So there's no hope. Gue nggak mau menaruh harapan banyak-banyak bahwa abis ini akan bertindak lanjut lagi sih. Karena menurut gue ya itu udah jadi kebiasaan sepak bola Indonesia gitu. Buat nggak mau lihat ke akar permasalahannya gitu. Jadi gue sih pengen berharap, tapi gue akan sangat terkejut jika abis ini akan ada langkah lanjutan. Okay. So anyway, that's all the time we have. Thank you Pange, thank you Eki, thank you Tio. Betul kata Pange sama Eki, pesimis. The only thing we can do adalah lebih banyak memberikan perhatian terhadap sepak bola Indonesia. That's what we are going to do di Bola Total. Kita akan meningkatkan konten lokal dan minggu depan kita akan membahas hasil final ESL. So see you next week, guys. Ciao.